Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan. Pak Budi, untuk mencegah kerumunan, ini kan masa pandemi, untuk mencegah kerumunan dan menghindari transaksi fisik, terus langkah apa yang diterapkan kepada UMKM agar terlibat dalam, katakan, teknologi digital di dalam perekonomian kita, terutama di Lampung ini? Oke, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa Bank Indonesia juga mendalami untuk pilar yang disebut dengan digitalisasi gitu ya. Karena memang ini merupakan blessing gitu ya, berkah tersembunyi dari pandemi gitu ya, di mana kita mendapati fakta bahwa transaksi digital itu meningkat cukup pesat di masa pandemi ini. Karena itu tadi, orang kan menghindari untuk berkerumun, orang menghindari megang uang tunai. Nah ini menjadi suatu tren gitu ya saat ini, di mana digitalisasi ini merupakan suatu kebutuhan. Nah untuk itu Bank Indonesia sebenarnya sejak tahun 2020 itu sudah meluncing, 2019 ya, meluncing KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Itu pada tanggal 17 Agustus dan mewajibkan penggunaannya pada 1 Januari 2020. Jadi memang UMKM kita juga kita dorong untuk masuk ke dunia digital. Karena itu tadi ya, faktanya memang kegiatan itu meningkat. Jadi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap UMKM adalah termasuk memberikan bantuan teknis kepada mereka untuk bisa masuk ke area digital, baik di transaksinya, di pemasarannya, termasuk produksinya. Jadi ya kalau pemasarannya kan bisa lewat e-commerce atau e-conversation gitu ya, misalnya lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, mereka dilatih, kita latih bagaimana menampilkan produk supaya bisa dijual melalui fasilitas tersebut. Demikian juga kita melatih mereka untuk bisa masuk kepada e-commerce gitu ya. Ya kalau kita sebut boleh namanya ya, ada Bukalapak, ada Blibli dan Shopee sebagainya itu, supaya mereka juga bisa memasarkan produknya melalui sarana digital. Dan termasuk untuk produksinya, Pak Widodo mungkin bisa juga menyaksikan kalau keliling-keliling di Lampung ini ya, untuk memproduksi buah melon, ya itu yang punya yang punya pertaniannya itu mengatur kapan harus disiram, kapan harus dipupuk, itu sambil rebahan. Karena istilahnya kita memanfaatkan Internet of Things gitu ya. Jadi ini benar, ini saya juga surprise gitu ya, ternyata Lampung pun juga sudah masuk kepada produksi secara digital. Jadi memang ini sesuai dengan tadi pilar dari Bank Indonesia untuk mengarah kepada UMKM 4.0 gitu ya. Nah ini kita mencoba juga menggandeng gitu ya asosiasi-asosiasi ataupun komunitas-komunitas, misalnya komunitas oleh-oleh Lampung, komunitas kerajinan, komunitas-komunitas misalnya UMKM yang lain gitu ya. Ini untuk supaya mereka memanfaatkan KRIS ini yang sebenarnya sangat membantu gitu, karena dia punya jargon itu namanya Cemumuah. Cemumuah itu cepat, mudah, murah, aman, handal. Karena nggak perlu bersentuh-sentuhan. Ada QR code-nya, kita tinggal scan sama handphone kita, transaksi berlangsung. Apabila kita nggak bisa datang pun, kita misalnya nih pesan barang gitu ya di suatu tempat yang lain tidak berdekatan dengan kita, itu kita bisa pesan. Si penjualnya ngirim image dari QR-nya. Jadi itu istilahnya KRIS tanpa tatap muka gitu. Bukan TTM-nya teman tapi mesra, tapi ini adalah tanpa tatap muka gitu. Jadi begitu kita bayar, si penjual tinggal kirim barangnya kepada kita. Jadi sebenarnya diberikan kemudahan dan ini segera menjadi lifestyle ya bagi masyarakat. Lampung ini posisinya sekarang posisi sekitar ke-16 ya dari 26 yang provinsi di seluruh Indonesia yang sudah memanfaatkan KRIS gitu ya. Jadi kita memang mendorong UMKM ini supaya tetap eksis
manfaatkanlah teknologi digital. Seperti itu Pak Widodo. Lampung peringkat 16 Dari 26. dari 26 Iya, provinsi yang iya. sudah menerapkan KRIS. Iya. Tadi Pak Budi sempat mengatakan bahwa yang menarik itu ada sistem pemasaran, Ya. Pak e-commerce, terus yang paling menarik itu tentang produksi tadi. Ya. Seperti apa produksi di digital di Lampung Iya, ini? iya. Jadi saya sudah saksikan. Jadi ada ini kemudian di pondok pesantren gitu ya, karena pondok pesantren pun juga didorong oleh Bank Indonesia untuk bisa masuk ke ekonomi gitu. Jadi mereka nggak aja ngaji fikih gitu ya istilahnya. Kalau istilahnya Gubernur Bank Indonesia nggak cuma ngaji fikih tapi juga ngaji sugih gitu ya. Karena mereka kan sebenarnya lahannya luas tuh ya, lahannya luas. Jadi kita berikan bantuan greenhouse. Ya, greenhouse ini kan bisa buat menanam produk-produk pertanian baik yang dibutuhkan untuk kepentingan pesantren sendiri maupun untuk kebutuhan pemasaran. Yang kami lihat kemarin itu untuk produk golden melon, gold melon ya, apa ya, melon emas lah ya, melon emas itu ya. Jadi itu saya melihat karena ini dibimbing juga dari pondok pesantren di Jawa Barat itu yang udah lebih duluan, mulai diterapkan di Lampung untuk beberapa greenhouse di mana produksinya sudah menggunakan Internet of Things. Tadi gitu, Pak Kiainya itu sambil leyeh-leyeh gitu ya istilahnya leyeh-leyeh. Oh ini waktunya untuk nyiram, di step nyiram itu. Waktunya pupuk, pupuknya masuk itu seperti itu. Jadi ini memang udah menjadi tren dan khususnya ini sebenarnya sangat menarik bagi anak muda. Anak-anak muda ini kan katanya enggan gitu ya ke sektor-sektor seperti itu. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi digital termasuk untuk produksi bagi UMKM ini juga bisa dimanfaatkan. Jadi ini juga bisa berperan, ini kan sekarang ini diperkirakan jumlah petani terus berkurang ya. Jadi bisa menarik juga petani-petani muda untuk terjun ke dunia pertanian ini. BI ini kan bekerja sama ya dengan berbagai pihak ya, termasuk kepada pemerintah daerah, kepada asosiasi, kepada termasuk otoritas yang lain gitu ya. Nah ini kita juga untuk beberapa penggiat-penggiat di sektor digital, khususnya di pertanian, itu surprisingly anak-anak muda semua itu gitu ya. Jadi ini memang merupakan anak muda itu kan kalau yang suruh macul-macul itu mungkin udah enggak ya karena ada teknologi peralatannya. Tapi gimana supaya produktivitasnya itu meningkat, sesuai dengan standar-standar tertentu, mereka memanfaatkan benar-benar tadi Internet of Things itu tadi, IoT itu ya. Karena ternyata tadi yang saya contohkan untuk gold melon, ukurannya kurang lebih standar itu hasilnya gitu ya. Ya kalau selisih 2,4 kilo sama 2,5 kilo kan ya memper lah ya istilahnya kalau bahasa Jawa itu. Terus juga kemanisannya juga kurang lebih sehingga produksi itu bisa langsung diserap oleh pasar. Dan pemasarannya bukan manual lagi, bukan di lapak-lapak gitu, tapi di lapak yang digital gitu. Karena memang sekarang kita mencoba anak-anak muda ini masuklah kepada dunia digital ini yang juga bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat Indonesia secara luas seperti itu ya, termasuk di sektor pertaniannya. Mantap sekali anak-anak muda kita. Tapi kita tahan dulu penjelasan Pak Budi. Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.